Dan Islam tidak merekomendasi menyampaikan sesuatu dengan caci maki, mengoreksi sesuatu yang kurang baik dengan cara-cara kekerasan verbal. Dan ini harus menjadi runway semua manusia Islam, bahwa rahmat yang dalam itu tercermin pada perilaku keseharian, ya, sehingga tidak menimbulkan interpretatif. Datang ke DPR, kenapa jadi gaduh dengan pernyataan Dudung, melaporkan? Artinya mereka sudah berbuat yang luar biasa. Kenapa ini menjadi-jadi? Karena memang rezim ini sudah menjadi-jadi. Karena ingat, Pancasila ini nggak boleh dipisah. Jadi ada orang menyampaikan Rasulullah mengajarkan seperti itu? Rasulullah SAW menjalankan ketegasan. 23 Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. 29 kali peperangan saya bilang dipimpin itu oleh Nabi. Seorang ulama, Anda bilang Bahar sebagai ulama, ya kan? Kemudian dia dengan akhlaknya yang seperti itu. Kalau saya menghormati dia. Ya, pertama alasan yang umum, sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu sebagai sesama anak bangsa. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, sebagai sesama manusia, juga harus saling menghormati. Nah, selain sebab-sebab yang umum ini, ada sebab yang khusus. Beliau ini adalah keturunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Nah, kita tentu bertanya-tanya juga, dari mana selama ini pendanaan yang didapatkan oleh FPI? Padahal kita tahu mereka ini kan bukan pengusaha. Bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bahwa FPI itu adalah ekstrim kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak ada alasan. Habib Zain bongkar penyokong dana untuk Rizik dan Bahar. Pantesan hidup mereka bergelimang harta. Habib Zain Al-Segaf terang-terangan mengatakan harta kekayaan Rizik Syihab dan Bahar bin Smith didapatkan dari hasil menjual agama untuk kepentingan politik kalangan tertentu. Mereka kata dia bekerja untuk saling menguntungkan. Kalau saya melihat Rizik dan Bahar ini pedagang agama, ada saling menguntungkan lah. Ada bonusnya berarti ada bohirnya lah. Ada majikannya sehingga bisa menerima keuntungan. Ujar Habib Zain ketika berbincang dengan Rudi Askamri dikutip Jumat 24 Desember. Habib Zain mengatakan kerja Rizik Syihab dan Bahar bin Smith terkonfirmasi dari pernyataan mereka sendiri yang disebutnya terang-terangan mengatakan mendukung kelompok tertentu. Bahkan keduanya kata dia tak segan mengait-ngaitkan dukungan mereka itu dengan ajaran agama. Kenapa saya bilang apa yang diteriakan semuanya seperti dulu Rizik, lihat dari ijtima ulama satu dan seterusnya. Ini yang didukung siapa terus dikaitkan dengan Tuhan. Apalagi pakai takbir, gak ada itu Islam seperti itu, sambung Habib Zain. Mereka nantang-nantang dan berani karena apa? Dia merasa punya backup sampai nantang Jenderal Dudung ngatain Pak Jokowi. Itu berarti dia merasa ada yang backup dan dilindungi. Katanya melanjutkan, dengan demikian Habib Zain berkeyakinan bahwa kedua Habib kontroversial tersebut memang memiliki backingan yang punya kepentingan terselubung. Dan saya lihat ini siapa? Saya punya keyakinan penuh di balik Rizik dan Bahar ini ada orang yang order, ada backing, ada duitnya. Lebih lanjut, menurutnya, provokasi Bahar dan Rizik semakin menjadi-jadi lantaran tidak ada yang berani melawan sehingga mereka merasa punya keberanian untuk semakin berulah. Nah, kesalahannya kenapa orang-orang yang pemikirannya benar ini nggak berani melawan? Akhirnya mereka merasa bahwa keberanian milik mereka. Pungkas Habib Zain. Ketum PA212 tak terima Habib Bahar dilaporkan. Beri kalimat menahak untuk pelapor. Pelaporan Habib Bahar bin Smith dan Egy Sujana oleh Ketua Cyber Indonesia, Habib Hussein Alwi Syihab, memancing reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya ialah Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212, Selamat Ma'arif, melansir dari terkini.id jaringan suara.com. Selamat Ma'arif tak terima atas pelaporan yang didapat oleh Habib Bahar soal dugaan penyebaran ujaran kebencian. Ia menilai pihak yang melaporkan Bahar Smith adalah orang yang tidak tahu diri. Yang laporin nggak tahu diri, kata Selamat Ma'arif sebagai keterangan.
Tak hanya itu, menurut Selamat, laporan yang dilayangkan Hussein Shihab tidak masuk di akal. Sebab jika ucapan Bahar itu memang bermasalah, maka yang berhak mempolisikan Bahar adalah pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Dalam hal ini, pihak tersebut ialah Jenderal Dudung Abdurrahman sendiri. Karena merasa ada hal ganjil. Di dalam laporan itu, Selamat mendesak pihak Polda Metro Jaya untuk menolak laporan tersebut. Mestinya yang lapor yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Tegas Selamat Ma'arif dikutip dari terkini.id pada Jumat 24 Desember. Untuk diketahui, Hussein melaporkan Bahar Smith karena pihaknya merasa penceramah tersebut memelintir ucapan KSAD Jenderal Dudung. Habib Bahar dilaporkan pertama kali bersama dengan Egy Sujana ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember. Dalam laporan nomor LP-B-6146-12-2021 atas dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap pejabat publik. Laporan kedua didaftarkan lagi pada 17 Desember 2021 dengan nomor LP-B-6312-12-2021 -SPKT-Polda Metro Jaya atas kasus yang sama. Sementara itu, Hussein Shihab diketahui telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai pelapor Bahar Smith dan Egy Sujana. Hussein Shihab menyebut pemeriksaan berjalan lancar. Ia juga mengaku sudah menjawab pertanyaan sesuai dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Pemeriksaan lancar, ada berapa pertanyaan yang saya jawab sesuai dengan bukti-bukti yang saya kumpulkan, kata Hussein kepada wartawan Senin 20 Desember. Habib Bahar bin Smith, sebagai warga negara yang baik, saya tidak akan mangkir. Habib Bahar bin Smith menegaskan siap menghadapi proses hukum terkait pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya soal kasus dugaan ujaran kebencian berbau sara. Ini ada 2 laporan, jangankan 2 laporan, mau 1000 laporan bakal saya hadapi. Tegas Habib Bahar saat berbincang di channel YouTube Karni Ilyas Club yang dikutip Jumat 23 Desember. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebutkan ada 2 laporan terkait kasus tersebut. Laporan pertama laporan pada 7 Desember 2021 dengan terlapor Egy Sujana dan Habib Bahar. Laporan terhadap keduanya terregister dengan nomor LP-B-614-12-2021 -SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember. Laporan kedua pada 17 Desember 2021 terlapor hanya Habib Bahar. Saat ini penyidik lakukan penyelidikan dan pendalaman terkait laporan tersebut. Kedepan akan berproses secara hukum, kata Kombes Zulpan. Pendiri Majelis Pembela Rasulullah memastikan siap hadir jika Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan kepada dirinya terkait kasus tersebut. Andaikan ada surat panggilan, saya bakal datang sebagai warga negara yang baik, begitulah ujarnya. Dari sekian proses hukum yang dihadapi, Habib Bahar menegaskan dirinya tidak pernah sekalipun mangkir. Ada waktu itu berita yang mengatakan Habib Bahar mangkir dari panggilan. Itu hoaks, itu bohong, saya tidak pernah mangkir, tegasnya kembali.